Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, para muhibbin jamaah yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam juarga kita dalam setiap waktu, setiap saat dan setiap detik di perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Rabbmu itu senantiasa mengawal, menjaga dan memelihara akan dirimu. Tentunya Allah itu innani ma'akuma asma wa ara wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Dia senantiasa menyertai akan diri kita di mana saja kita berada. Disitulah letaknya dia itu senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu. Wa ara, dan aku juga maha melihat dari setiap aktivitas perbuatan yang kamu lakukan. Mulai sejak kitanya bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Wa kafa billahi syahida. Akulah yang menjadi saksi dari setiap apa yang kamu lakukan. Wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Tidak ada tutur kata kita ini yang berucap, tidak ada mata ini memandang, telinga ini mendengar, perbuatan tubuh kita ini berbuat, melainkan akulah yang menjadi dalil, aku yang menjadi buktinya, aku yang menjadi saksinya dari setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Apakah kita setiap harinya mampu untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat. Maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah lupa, lalai dan lengah untuk mengawasi gerak-gerik dan diamnya kita. Semuanya itu berada di dalam penglihatan, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita anjung tinggi Datuk Raja Azhar, dan kita muliakan dan kita hormati Bapak Ibu Jamaah Tauhid Selangor, Malaysia, para pencari Tuhan yang dirahmati Allah.
Setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, maka hendaklah amal ibadah yang kita lakukan itu didirikan di atas amal ma'rifat. Jikalaulah amal soleh yang kita kerjakan itu sampai habisnya usia umur kita tidak didirikan di atas ma'rifatullah, tidak didirikan di atas pengenalan kepada Allah, maka itu belum dikatakan namanya amal ma'rifat. Belum juga disebut namanya amal soleh, tetapi bisa jadi dikatakan amal toleh atau amal yang salah. Karena amal soleh itu tentu ada syaratnya. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bertemu, ingin bersua dengan aku, maka hendaklah ia melakukan amal yang soleh. Tentu amal soleh yang diharapkan Allah itu betul-betul amal soleh dalam pengakuan Allah. Karena itu yang Allah katakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin liqa, ingin berjumpa, ingin bersua, ingin bermusyahadah, ingin bermuwajahah dengan aku, falyamal amalan sholihan, maka wajib dia melakukan amal yang soleh. Amal yang soleh yang berkekalan. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Karena amal soleh yang berkekalan itulah amal yang terbaik di sisinya Allah. Tentu yang dikatakan amal soleh itu adalah amal yang mengenal Tuhan. Sebab kalau amal itu tidak mengenal Tuhan, maka itu belum dikatakan amal soleh. Walaupun sholat itu amal soleh, walaupun puasa amal soleh, ya, berzakat, berhaji, berkurban, berinfak, itu dikatakan amal soleh. Tetapi apakah sholat yang amal soleh itu sudah menjadi amal soleh bagi diri kita atau belum? Atau sudah? Tentu ada syaratnya. Makanya syarat amal soleh itu yang pertama adalah ma'rifat. Itu syarat pertama, mengenal Allah. Yang kedua, syarat amal soleh itu ikhlas. Dan yang ketiga, syarat amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang telah dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Kalau tiga hal ini telah terpenuhi pada diri kita, pada saat kita melakukan amal soleh, itu sudah dikatakan amal soleh dalam pandangan dan pengakuan Allah. Makanya orang ma'rifat, orang yang telah mampu mengenal akan Allah, dia tahu apakah amalnya diterima atau amalnya ditolak. Kalau kita beramal, kita tidak tahu amal kita diterima atau ditolak. Maaf cakap Ustaz, untuk apa kita beramal? Sia-sia saja. Namun karena kita yakin dengan berilmu, dengan memahami akan rahasia diri dan rahasia Allah, disitulah kita paham dan mengerti ditolak atau tidak ditolaknya amal kita. Kita paham dan mengerti di situ. Setelah kita mampu mengenal Allah, setelah kita tahu apa itu ikhlas, setelah kita mengerti mana itu yang dikatakan syirik itu. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tak paham kita itu ikhlas, tak mengerti kita itu apa itu syirik, berarti ibadah yang kita lakukan boleh jadi ibadah ritual yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada jiwanya. Ibadah yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada jiwanya itu mati. Tidak ada mendapatkan rasa. Kita aja makan, kita minum, kalau tidak ada rasa, itu tak enak Bapak Ibu, tak ada nikmatnya itu. Maka hidupkan rasa itu di dalam diri kita. Ada namanya rasa jasmani, ada namanya rasa rohani.
Rasa jasmani letaknya di lidah. Ini sudah cukup garamnya atau belum? Kata ibu-ibu, ini udah cukup gulanya atau belum? Kita yang tahu. Itu jasmani letaknya di lidah ini ya. Tapi rasa rohani itu letaknya di kolbi. Nah, bagaimana kita menghidupkan rasa Tuhan itu? Sudahkah rasa Tuhan itu kita sudah rasakan pada diri kita? Atau belum? Atau kita hanya tahu rasa, tapi tak mampu merasakan rasa yang kita rasakan itu. Karena rasa Allah itu adalah rasa yang tiada berasa. Itu yang rasa Tuhan. Dari rasa yang tiada berasa itu muncullah namanya rasa bermahabbah. Rasa bermuraqabah. Rasa rindu, rasa cinta, dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Rupanya rasa rindu, rasa cinta, rasa bermanja-manja kepada Allah itu terbitnya di rasa Tuhan, dari rasa yang tiada berasa itu. Itulah maknanya kul kulu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu rasakan dalam hidupmu, pada batang tubuhmu, pada hati dan rohanimu, pahami itu. Tilik itu ke dalam. Senter itu ke dalam. Silau itu ke dalam. Ketika kamu mampu menyenter, menilik, dan menyilau ke dalam, tahulah kamu semua rasa itu datangnya daripada aku. Kamu galau, itu semuanya dari aku. Kamu bahagia, itu semuanya juga datang daripada aku. Kalau kita tahu bahwa Allah itu sumber rasa, yang membuat kita ini galau, paniang-paniang lale aku. Kita tahu kita itu bahagia, nikmat, dan senang. Itu datangnya daripada Allah. Kenapa kita tidak mau menyerahkan semua itu kepada Allah sebagai pemilik rasa? Supaya apa? Hidup kita itu betul-betul hidup yang bersama Allah. Orang kalau hidup bersama Allah, Bapak Ibu, sudah merasakan kehadiran Allah bersama dirinya. Inilah yang membuat hidup itu nikmat. Walaupun suami kita jauh dari Malaysia, tapi kita masih bersama Allah. Walaupun istri kita jauh dari diri kita, kita masih bersama Allah. Walaupun kita jauh dari anak dan menantu kita, masih kita bersama Allah. Walaupun kita sendirian sebatang kara, kita masih bersama Allah. Makanya hidup bersama Allah, sehat bersama Allah, senang bersama Allah, susah bersama Allah, sakit bersama Allah, mati pun bersama Allah. Itu yang mesti dipahami itu. Maka aktifkan rasa Tuhan di dalam rohani. Instalkan rasa Tuhan itu di dalam jiwa kita. Kalau sudah terinstal, sudah aktif, sudah terdownload rasa Tuhan di dalam hati, baru Bapak Ibu mampu mengatakan yang terbit dari dalam rohani yang terdalam itu, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta aku. Pada saat memandang, pada saat mendengar, berkata, mengetahui, berbuat, bergerak dan diam bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu ada pada diri kita. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kalau sudah hidup rasa bersama Allah, yang disebut namanya rasa muraqabah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi di dalam rohani kita itu rasa khawatir, rasa gamang dalam hidup ini. Karena kita sudah berada dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Inilah pesannya baginda Rasul kepada kita ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Jikalau Bapak Ibu, Ustadz, kita yang hadir ini, sayang kita dengan diri kita, rindu kita dengan diri kita,
maka beliau itu lebih sayang, lebih cinta, dan lebih rindu lagi dengan diri kita ini dibanding kita sayang dan rindu dengan diri kita sendiri. Apa buktinya? Ketika beliau itu dalam kesendirian, Bapak Ibu, beliau itu menangis. Lalu diri beliau dihampiri oleh para sahabat. Wahai junjungan kami, apa yang membuat gerangan engkau menangis ya Rasulullah? Apakah ada perasaan engkau yang tersakiti oleh lisan kami dan perbuatan kami ya Rasul? Atau apakah ada dirimu itu dizolimi dan disakiti oleh orang ya Rasulullah? Beritahukan kepada kami ya Rasulullah. Apa sebabnya Rasul? Apa kata beliau Bapak Ibu? Aku ini menangis bukan karena ada diriku ini tersakiti oleh diri kalian. Aku ini menangis, tidak pernah aku ini dizolimi oleh siapapun. Tapi apa sebabnya engkau menangis ya Rasul? Aku ini menangis karena aku rindu. Aku teringat akan saudara-saudaraku. Itu yang membuat aku itu menangis. Apakah kami ini bukanlah saudaramu ya Rasul? Kalian bukan saudaraku. Kalau kami ini bukanlah saudaramu ya Rasul, padahal kami ini ikut selalu bersamamu ya Rasul, berjuang menegakkan kalimat Allah. Lalu siapa kami ini ya Rasul? Dan siapa pula saudara yang kau maksudkan itu ya Rasul? Kalau bukan kami. Apa kata Rasulullah? Kalian ini bukan saudaraku. Kalian ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik dalam hidupku ini. Di mana aku berjuang, berperang, menegakkan kalimat Allah. Kalian tetap selalu hadir bersama aku. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kalian tetap selalu bersama aku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Akan tetapi yang aku maksudkan itu, wahai sahabatku, yang aku katakan saudaraku itu adalah orang-orang yang jauh hidup setelah aku nanti. Dia tidak pernah melihat wajahku secara langsung. Dia tidak pernah mendengarkan kalam-kalam aku, nasihat aku secara langsung. Namun dia tetap beriman kepada aku. Dia yakin dan percaya kepada aku terhadap ajaran yang aku sampaikan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku yang membuat aku itu rindu dan menangis. Sekarang Ustadz mau bertanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang hadir ini pernahkah melihat wajah Rasul secara langsung? Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan kalam-kalam dan nasihat Rasul itu secara langsung? Tapi apakah Bapak Ibu yakin apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar? Benar Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yakin yang disampaikan Nabi itu adalah benar, sebagai kalam Allah, sebagai utusan Allah beliau, untuk mengajak dan menuntun kita ini kepada jalan Allah, biar kita selamat dunia wal akhirat. Rupanya yang dirindukan oleh baginda Rasul jauh sebelum beliau meninggal dunia, tiada lain adalah Bapak Ibu inilah semuanya. Walaupun kita tidak lihat wajahnya Rasul, walaupun kita tidak pernah mendengarkan kalam Rasul, tapi kita patuh, kita melaksanakan ajaran-ajaran Rasul, menghidupkan sunnahnya. Inilah yang diingatkan Rasul kepada kita ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang patuh kepada aku, mau dia melaksanakan apa yang aku sampaikan kepada dirinya, karena aku ini adalah uswatun hasanah, aku dicorong penyampai kalam-kalam Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku ini berbicara, berbuat dan bercakap, melainkan aku ini berbicara, berbuat dan bercakap atas nama Tuhan, atas wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam diriku ini.
Begitulah Rasulullah. Cinta, rindu dan sayangnya kepada kita ini melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Maka orang yang sudah tertanam mahabbah, cinta kepada Rasul, maka itulah kata Rasul, dia nanti kana ma'ifil jannah, dia bersama aku, beserta aku nanti di dalam surga. Andai kata pun kita Bapak Ibu dengan baginda Rasul, dengan anak-anak dan keturunan kita tidak serumah kita dengan Rasul, tapi Bapak Ibu kita semua masih satu atap, masih satu komplek, masih satu perumahan surga, maka beruntunglah kita Bapak Ibu. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasa. Allah masih memberikan rahmatnya secara khusus. Allah masih memberikan rahmatnya secara istimewa kepada orang-orang yang Ia pilih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk bahagian orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah keistimewaannya, itulah orang-orang yang beruntung. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku pilih dia sebagai kekasihku, sebagai waliku, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang beruntung itu. Dia yang akan menemani para nabi dan para rasul, para auliaillah. Dia yang akan menemani sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Karena inilah yang diharapkan dan diminta oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, sehingga hidup kita nanti bisa satu rumah dengan anak dan keturunan kita, bisa satu komplek dan perumahan dengan para nabi dan para rasul. Syaratnya apa? Kenali Allah, kenali Muhammad. Sempurna dan nyata pada diri ini. Mesti kita bimbing diri kita. Mesti kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita. Kita sebagai suami, sebagai ayah terhadap anak-anak dan istri kita punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas memberi dia makanan, minuman, pakaian, rumah. Tapi tugas seorang ayah, tugas seorang suami terhadap istri, terhadap anak-anaknya, mesti mampu, wajib untuk menghantarkan istri dan anak-anak dan keluarganya untuk bisa berlikok kepada Tuhan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, menantumu beriman, dan mereka telah kamu bimbing ruhani mereka untuk berlikok, berjumpa dan bersua dengan Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka aku yang mempertemukan kalian nanti di akhirat. Satu rumah, satu perumahan, satu komplek kita ini. Tak payah Bapak Ibu kita mencari suami istri, anak menantu kita. Tak payah kita ini mengenal para nabi dan rasul. Itu syaratnya. Mengenal akan Allah. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, itu yang disebut namanya amal soleh yang telah bermakrifat. Amal soleh yang bermakrifat itu adalah amal soleh yang berkekalan dengan Tuhan. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang kamu lakukan secara berkesinambungan, zahir dan batin, 24 jam. Itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih sempurna dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah. Itu yang diakui Allah. Itu yang diharapkan Allah. Itu yang diminta Allah kepada diri kita ini. Kalau Allah yang seru, Allah yang ajak, Allah yang mengingatkan kita, apakah tidak senang kita ini? Apakah tidak bahagia kita?
pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik surga, yang menyampaikan itu langsung kepada diri kita melalui nabinya yang telah dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Maka sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindui oleh baginda Rasul, maka kita mesti pegang amanah itu dengan iman, dengan jazam, dengan iktikad yang mantap. Supaya hidup kita ini Bapak Ibu selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Maka sebelum kita ini mati Bapak Ibu, sebelum Israel itu datang, sebelum ajal kita itu sampai, wajib kita ini mengkhatamkan ilmu tauhid itu walaupun sesaat sebelum mati. Biar kita ini selamat, tahu pulang dan kembalinya kepada Tuhan itu. Karena Nabi katakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal perbuatan itu, amal lisan, amal perbuatan tubuh, yang dikatakan namanya amal soleh, yang kita lakukan itu hanya dipandang Allah, hanya dilihat Allah, hanya diberi Allah penilaian adalah pada akhir kesudahan hidup. Pada saat-saat detik-detik ruh itu melepaskan cangkangnya ini ya. Jadi tidak dipandang dan belum dilihat oleh Allah banyaknya amal sholat kita, puasa kita. Tapi baru dipandang Allah, baru dinilai Allah, baru dilihat Allah. Banyaknya amal sholat dan ibadah, puasa yang kita lakukan itu adalah pada akhir kesudahan hidup kita. Akhir kesudahan hidup itu letaknya pada yugorgir. Detik-detik ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Disitulah letak yang sebenarnya apakah seseorang itu di akhir kesudahan hidupnya husnul khotimah atau sul khotimah. Saat-saat detik-detik ajal itu nih di tenggorokannya. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatan minal abdi malam yugorgir. Allah itu masih mau menerima tobat seorang hamba sebelum ruh itu belum sampai di tenggorokan yugorgir. Makanya ketika kita mampu memulangkan amanah rahasia Tuhan ini kembali kepada Allah, pada saat ini lepas meninggal Bapak Ibu, itu yang disebut namanya mati syahid. Mati yang telah menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya, sehingga dia kembali kepada Allah itu penuh dengan membawa mahabbah rindu. Jadi orang yang makrifat tidak takut mati. Ustaz saja rindu mati, bahkan iri Ustaz menengok orang mati yang soleh Tuhan. Bukan takut, iri Ustaz kalau ada orang yang meninggal yang soleh. Bukankah apa yang kita perbuat dalam hidup ini, ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai seorang suami terhadap istri, sebagai seorang ayah terhadap anak-anak, apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun profesi kita, semuanya itu kita lakukan di atas nama Tuhan, untuk berjumpa kepada Tuhan, untuk mendapatkan ridhonya. Makanya orang yang takut mati karena dia merasa hidup. Orang yang merasa hidup itu yang takut mati. Padahal diri Bapak Ibu ini dari sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu ini sejak mula jadi tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu bernama. Sejak Allah itu Tuhan. Sejak itu Bapak Ibu tidak pernah ada. Oleh karena itu, kalau diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada, maka sesungguhnya diri kita ini tidak hidup dan tidak mati. Kalaupun hidup, dihidupkan. Kalaupun mati, dimatikan. Bi qudratillah wal iradatillah. Namun kata itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah cuma yang ada. Allah yang berdiri dengan sendirinya. Barulah ada nikmat bersama Allah. Ada kerinduan kita dalam hidup ini.
Rupanya kita bukan sendirian. Kita selalu bersama Allah. Kalau kita selalu bersama Allah, yang kitanya siapa? Yang kita itu yang Muhammad. Bersama Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah rahasia Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah wujud diriku. Dua namanya, cie jorang itu Bapak Ibu. Dua namanya, satu juga dirinya itu. Itu yang dimaksudkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, Allah itu ahad. Maknanya, hei Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Diri engkau itu tak ada. Aku ini engkau yang aku. Makanya pandangan kita itu mesti sampai kepada pandangan min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu adalah jiwa yang satu, jiwa yang tunggal. Jiwa yang esa. Satu yang tiada berbilang. Siapa jiwa yang satu itu? Maka pandang dengan mata zahir, pandang dengan hati, pandang pula dengan pandangan hakikat mata hati. Secara zahir, jiwa yang satu itu adalah Adam. Secara syariat, Adam. Dari Adamlah terbitnya Hawa. Dari Hawa dan Adam barulah muncul kita ini. Itu jiwa yang satu. Pandangan hati, hakikat. Rupanya jiwa yang satu itu bukan Adam, bukan Hawa. Jiwa yang satu itu adalah Nur Muhammad. Muhammad. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Muhammad untuk memandang dan menyaksikan aku, supaya aku bisa dikenal, supaya aku bisa disaksikan. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan sekalian alam ini untuk mengenal siapa engkau yang sebenarnya. Jiwa yang satu itu Muhammad. Tapi pandangan ma'rifat, jiwa yang satu itu bukan Muhammad. Jiwa yang satu itu adalah Allah. Allah itulah yang tunggal. Allah itulah yang esa. Allah itu diri yang awal. Allah itulah diri yang akhir. Allah itulah diri yang zahir. Allah itulah diri yang batin. Dialah yang qiyamu binafsi itu. Kalau Allah diri yang awal, akhir, zahir dan batin, dan dialah diri yang qiyamu binafsihi, maka itu yang kita kenal. Itu yang kita cari, supaya yang kita kenal, yang kita cari itu betul-betul bersobok. Lah itu bersobok Bapak Ibu. Berjumpa aku sebelum habisnya usia umur. Jadi menemui Allah itu sebelum mati. Menemui Allah itu sebelum habisnya usia umur. Jangan menemui Allah itu setelah mati, sia-sia. Kan jawab Bapak Ibu. Nyanyi awak di kuburan itu. Diazab oleh malaikat tuh. Temui Allah. Bermusyahadah dengan Allah. Bermuajah dengan Allah. Sebelum habisnya usia umur kita ini. Maka pagi ini menjelang siang, sebelum Ustadz meninggalkan Bapak Ibu, meninggalkan Selangor dan Malaysia ini ke Pekanbaru, ini Ustaz mau hantarkan kaji Bapak Ibu ini ilmu sapici yang sebelum mati, sedetik sebelum pagi. Jadi untuk mengenal Allah, untuk berliqa, untuk bermusyahadah, untuk bermuwajahah dengan Allah itu ada 5 jalannya. Yang pertama melalui nur. Yang kedua melalui mengenal akan asal usul diri. Yang ketiga, dengan jalan mematikan diri. Yang keempat, dengan cara melalui sifat. Yang terakhir, melalui memfanakan diri di dalam diri. Jadi kelima jalan ini Bapak Ibu, sangat mudah, sangat senang. Nggak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit, kita aja mempersulit-sulit tuh. Maka jangan dipersulit-sulit diri. Ya, 5 jalan ini paling mudah, paling senang. Namun di antara yang paling mudah dan paling senang di atas
Yang paling mudah dan paling senang itu kita ambil aja dua. Ya, itu ada melalui nur dan mengenal asal usul diri. Kalau Bapak Ibu sudah mampu memahami dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan, dengan rajak kepada Tuhan, insya Allah ya kita mampu mengenal siapa diri dan siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Tampil melalui nur. Nih yang pertama dulu, melalui nur. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun sayan mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak bisa diceritakan, tidak bisa disebut, tidak bisa dianalisa dan dipikirkan. Kenapa tidak bisa diceritakan, dianalisa dan dipikirkan? Karena sesuatu itu belum ada. Sesuatu itu belum wujud. Apa maknanya sesuatu itu belum ada, sesuatu itu belum wujud? Langit dan bumi ini belum ada, Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi, belum ada. Aras luh kursi mahpus juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahpus belum ada. Sorga pun juga belum ada. Jangankan sorga, nur juga belum ada. Jangankan nur, Tuhan yang bernama Allah juga pada waktu itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada juga belum ada. Oh dia Ustaz, ya kata dia juga belum ada. Paning aku. Itu yang dikatakan la sautun wala harfun itu. Tidak ada kata, tak ada huruf, melainkan hanya dia. Kata-kata dia juga belum ada. Jadi tak bisa disebut, tak bisa diceritakan. Walaupun dia belum ada, bukan berarti dia tidak ada. Walaupun belum bisa dikenal, bukan berarti dia tidak ada. Walaupun dia belum bisa diceritakan, bukan berarti dia tidak ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang kita ceritakan itu asalnya daripada tiada. Tiada di dalam ketiadaan itu. Inilah yang dalam kekosongan tuh. Yang kosong inilah. Kalau diberi nama, disebut juga dia. Ini yang katakan namanya dengan batin. Walaupun kata-kata batin belum ada bisa disebut. Karena belum ada ruang. Ya, belum ada tempat, belum ada masa dan waktu. Belum ada siapa-siapa. Ini yang kosong nih ya. Ini yang Bapak Ibu. Jadi kita mencari yang kosong. Mencari yang tidak ada. Yang ada jangan dicari, yang tidak ada itu yang dicari. Ya. Yang ada tak perlu dicari. Kalau udah ada itu apa dicari? Yang tidak ada itu yang dicari. Karena yang tidak ada itu wujud yang sebenar ada. Ini Ustaz contohkan, Ustaz antarkan ini. Ya, ini kosong. Ini dari kosong, muncul ya. Kosong lagi. Muncul kembali. Adanya yang satu ini dari kosongnya. Walaupun yang satu ini ada secara pandang mata, hakikat yang dipandang oleh mata ini hakikatnya kosong. Berarti yang sebenar ada itu yang satu, itu yang ini ya. Kosong inilah yang wujud sebenar ada tuh. Itu dia. Ini itu maksudnya. Itu yang dikatakan dengan Tuhan tuh. Apa beda Tuhan dengan Allah? Tuhan itu nama. Allah itu nama. Tuhan itu pangkatnya. Tuhan itu derajatnya. Tuhan itu profilnya. Jadi Allah itu profilnya sebagai Tuhan. Tuh kosong. Yang dikatakan batin bahasa Arabnya. Diterjemah. Kalau yang kosong yang batin itu, yang batin ini, ini disebut namanya dengan kosong.
yang disebut namanya dengan hampa, yang disebut namanya dengan tiada. Sebut tidak bisa disebut. Nah, karena dia adalah batin kosong, hampa, tiada, tidak bisa disebut. Nah, dalam bahasa tauhidnya ini disebut namanya dengan kunizat. Ini yang disebut namanya zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang disebut namanya zatul bahdi. Ini yang dikatakan namanya dengan hu. Jadi sengaja Ustadz buatkan banyak sinonim katanya, supaya Bapak Ibu tidak tertipu dengan bentuk-bentuk kata, lapas, dan bunyi ketika Bapak Ibu mendengarkan orang membuka tentang rahasia Tuhan itu. Jadi, hu, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal, kunizat, itu maknanya itu yang tidak bisa disebut, yang tiada, yang hampa, yang kosong, atau yang batin. Bukan berarti tidak ada tuh. Ada, tapi belum bisa disebut. Ada, belum bisa dikenal. Ada, belum bisa diceritakan. Karena ini ya, kosong. Nah, jadi kalau Bapak ingin pulangnya kosong, sadarilah itu. Datangnya kosong, pulangnya membawa yang kosong. Ya. Ini kan garis bantu nih Bapak Ibu. Supaya tahu kita yang kosong. Kalau Ustaz kosong ini, terpaham nggak sama Bapak Ibu? Kan nggak terpaham. Makanya untuk memudahkan pahamnya, ini Ustaz buat ini. Makanya garis ini garis bantu aja. Biar fokus. Disitulah diri yang si maha ada, diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang kunuzat, zatul bihal, wujud mutlak, wujud hakiki, tuhu. Dia mengatakan, kuntu kanzan mahfian, wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya perbendaharaan yang tersembunyi? Karena cuma dia yang ada, dia yang wujud. Namun wujud dan adanya itu masih tersembunyi, belum bisa disebut. Karena dirinya cuma yang ada, dan segala yang ada datang daripada dirinya. Maka diri yang tersembunyi itu dia menjelaskan, akulah perbendaharaan itu. Akulah sumber dari segala-galanya. Wa ahbabtu an wa'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku suka. Aku pingin. Aku rindu. Siapa aku sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang jadi Tuhan? Maka aku ingin mengenal diriku, supaya aku bisa dikatakan maha suci, maha terpuji, maha besar, maha di atas segala-galanya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan diriku. Itu bahasa tauhid. Turun bahasa syariatnya, maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, karena dulu dirinya belum ada. Aku ciptakan sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Bahasa tauhidnya, tidak pernah aku menciptakan, tidak pernah aku menjadikan. Aku mentajalikan diriku supaya tajali diriku itu dia mampu mengenal akulah yang wujud, yang zahir dan nyata pada dirinya. Maka ketika itu
terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur, tercipta namanya nur. Itulah bahasa syariat tuh. Nah, kalau Bapak Ibu kurang nyaman bahasa syariat, tercipta, dia mentajalikan dirinya dari batin lalu menjadi zohir. Nah, itu dia batin lalu menjadi zohir. Ketika dia mentajalikan dirinya dari zohir, dari batin kepada zohir, dari kosong tiada menjadi ada, maka adanya itu, zohirnya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini yang disebut namanya dengan nur. Pada saat nur itu kita pahami betul-betul terbitnya dari dirinya sendiri, munculnya dari dalam dirinya sendiri, asalnya dari dirinya sendiri, tidak dari yang lain, maka disebutlah namanya dengan nur ilahi. Nah, nur ini, tulisan nur ini, nur, ini kalau saya gambarkan ini ya, dia ada di dalamnya, kosong tadi. Karena terbitnya asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya nur ilahi, nur Tuhan. Yang kedua, karena nur ini tempat memandang nyatanya wujud dirinya. Nur ini tempat memandang zohirnya akan dirinya yang batin nih, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Yang mesti tertanam di dalam hati Bapak Ibu. Baik namanya Nur Ilahi maupun namanya Nur Muhammad. Hakikat kedua-duanya tiada lain itu adalah nur. Sedangkan nur itu adalah tempat memandang nyatanya wujud dirinya sendiri. Kalaulah nur itu tempat nyatanya memandang diri sendiri, maka nur itu tiada lain adalah dia. Maka disitulah yang dianya tadi, yang hu itu, menjelaskan dirinya Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Allah itu nur. Ya. Nurnya itu telah nyata kepada langit dan bumi ini. Nur ini telah nyata menjadi langit dan bumi yang disebut namanya alam semesta. Jadi tak payah Bapak Ibu untuk mencari, menemui dan mengenal nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena dia telah nyata, dia telah wujud, dia telah zahir pada alam semesta. Makanya untuk membuka rahasia nur itu, jangan nur itu diterjemahkan dengan cahaya. Jangan diterjemahkan dengan cahaya. Tapi pahamilah makna nur itu, tiada lain adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya itu nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud pada alam semesta, rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbeda, itu tiada lain adalah nur. Nur itu tiada lain adalah rahasia diriku. Namun kesempurnaan memandang nur, tempat nyatanya memandang rahasia diriku, inilah yang disebut nyatanya itu pada insan. Siapa insan tuh? Insan itu
Inilah diri Bapak Ibu dia, yang sudah nyata sempurnanya pada sekalian tubuh, pada sekalian ruh, pada diri Bapak Ibu. Maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad sebagai rahasia untuk memandang nyatanya wujud Tuhan, zahirnya Tuhan. Pandanglah kepada diri, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tempat memandangnya rahasia Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam sebuah hadis qudsi. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoiri. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka siapa yang kenal dirinya? Siapa yang kenal insan? Pasti dia kenal aku, karena aku inilah sebenarnya yang menjadi rahasia insan itu. Ini yang dimaksudkan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Robnya. Karena Rob itulah yang menjadi rahasia dirinya. Ana fi abdi, zahirun Robbi fi bani abdi. Aku ini sudah nyata pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu tilik? Tidak kamu pahami dan tidak kamu rasakan? Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Rahasia dirimu itu aku. Akulah yang rahasia dirimu itu. Dirimu itu sebenarnya nggak ada. Kalaulah dirimu itu sebenarnya tidak ada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka dirimu itulah kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Tidak ada sebab-sebab, karena akulah wujud secara mutlak. Wujudnya secara mutlak. Wujud yang secara mutlak itu tidak ada wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, berarti Allah itu wujudnya tidak mutlak, karena ada diri yang lain. Karena dia cuma yang ada. Tidak ada yang lain. Maka di situ letaknya mutlak itu. Maka segala yang ada, segala yang wujud, inilah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kalau Ustaz buat contoh Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu, untuk mengenal wujud yang mutlak ini. Ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bahasa Selangornya nih, dua ini apa namanya tuh? Ini. Ini ya, tuh Pak Tony. Kalau bahasa Bapak Ibu, ini apa namanya nih? Iya. Ruang ya. Nah, kita gunakan bahasa ruang. Kalau bahasa Pekemaru, kolong. Kolong sama dengan ruang. Nah, jadi mana yang nyaman Bapak Ibu, mana yang paham, ambil bagian itu. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu. Kolong, ruang, bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong atau ruang tuh? Coba ibu-ibu lihat dulu. Ibu-ibu, ada Bapak boleh? Adanya meja. Meja. Pertanyaan Ustadz, ya. Yang ditanya yang dijawab. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Kolong bukti adanya meja, meja bukti adanya kolong. Mana yang benar dari dua itu? Halo Bapak Ganteng. Nah, Bapak lah. Kolong ini, ruang ini bukti adanya meja, atau meja ini bukti adanya kolong nih? Coba Pak. Meja bukti adanya kolong. Ada yang berani tampil beda? Coba angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang benar itu apa yang disampaikan beliau ini ya, mewakili. Ya boleh Bapak Ibu nanti pulang. Kena mau bawa pulang, Ustaznya pulang. Meja inilah bukti adanya kolong.
bukan kolong bukti adanya meja. Meja inilah bukti adanya ruang, bukan ruang ini buktinya meja. Kalaulah ruang ini buktinya meja, lihat, kalaulah kolong ini buktinya meja, Ustadz angkat mejanya, basuh Ustadz kiak meja kok, angkat, ada enggak kolong yang itu? Tak ada. Ustadz letakkan meja lagi, ada enggak kolongnya? Nah, berarti bukan ruang, bukan kolong bukti adanya meja. Yang benar, sampai beliau, meja inilah bukti adanya ruang nih. Ya. Makna yang sebenarnya, nah, baru saya bawa kan? Pertanyaannya kembali untuk beliau nih. Langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Oh. Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Alhamdulillah. Allah itulah bukti langit dan bumi. Bukan bumi ini, bukan langit ini, bukan alam ini bukti adanya Allah. Kalaulah alam ini bukti adanya Allah, maka lebih dahulu alam daripada Allah. Kalau alam tak ada, tentu Allah tak ada. Yang benarnya apa yang disampaikan beliau? Allah itulah buktinya langit dan bumi. Allah itulah bukti adanya alam. Tidak pun ada alam, Allah ada. Karena adanya alam itu karena Allah. Kalaulah Allah bukti adanya langit dan bumi, kalaulah Allah bukti adanya alam, lalu alam, langit dan bumi ini apa bagi Allah? Nyatanya Allah. Itu tempat memandang kezahiran Allah, tempat memandang wujud Allah. Kalaulah langit dan bumi ini tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka dikatakanlah langit dan bumi dan alam ini disebut wujudullah. 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 Nyatanya Allah. Tempat memandang kezahiran Allah. Namun lah itu artinya, namun akan tetapi tempat memandang nyatanya Allah, tempat memandang wujudnya Allah pada langit dan bumi, pada sekalian alam ini, nyata sempurnalah pada diri insan, pada diri Bapak Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu inilah tempat nyatanya memandang rahasia wujud Allah secara nyata, terang dan jelas. Itulah maknanya. Zahiran Rabbi fi batni abdi. Zahirnya aku, nyatanya aku, terangnya aku, jelasnya aku, wujudnya aku dalam pandangan hatimu, dalam pandangan ainul basirahmu, dalam pandangan hakikat rahasia ruhanimu. Rupanya memandang Allah itu bukan dengan mata nih. Memandang Allah itu dengan mata dalam. Mata dalam itu mata hati. Mata hati itu adalah di dalam hakikat mata hati. Di dalam hakikat mata hati itu maksudnya di dalam rahasia hakikat mata hati itu. Bagaimana cara memandang Allah? Memandangnya dengan rahasia hakikat mata hati. Maka mata hati Bapak Ibu, hakikat rahasia mata hati Bapak Ibu, lenyapkanlah sekalian alam. Lenyapkan akan wujud dan sifat kita dalam pandangan rahasia hakikat mata hati. Maka nyatalah Allah pada skala alam, nyatalah Allah pada batang tubuh ini. Karena dialah yang wujud semata-mata. Itulah maknanya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu nih taobanya sama seperti cermin. Hati Bapak Ibu nih ibarat cermin yang bersih, cermin yang bening, yang tidak ada noda, yang tidak ada kotorannya. Siapa yang hatinya telah bening, sebening kaca, berkilauan, mengkilat, tak ada debunya. Man nazara fihi tajalla rabbahu.
Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang mau menilik, menyenter dan menyilau ke dalam hatinya, tajalla rabbahu, betul-betul Allah itu nyata, betul-betul Allah itu terang, betul-betul Allah itu jelas, betul-betul Allah itu wujud dari segala yang wujud. Walaupun mata ini mampu memandang yang wujud, yang nyata, terang dan jelas, Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Mata mampu memandang kursi ini yang nyata, terang dan jelas. Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata pada kursi yang nyata dan terang ini. Alam ini nyata, alam ini terang, alam ini wujud, alam ini zahir. Diri Bapak Ibu nyata, diri Bapak Ibu terang, jelas dan zahir. Rupanya Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas dari nyata, terang dan jelasnya sekalian alam dan diri Bapak Ibu itu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mampu memandang aku pada dirimu? Bukankah dirimu adalah nyatanya aku, Tuhan? Jadi orang yang mampu memandang akan kezahiran, kewujudan diriku, tentu adalah orang-orang yang hatinya telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Itulah yang aku pilih, itulah yang aku tunjuki. Rupanya orang yang dipilih Allah lah yang bisa melihat, yang bisa berlikuk bermuhajahah dengan dirinya. Itulah yang dikatakan, Arabtu Rabbi bi Rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Tuhan, aku menyaksikan Tuhan, aku lihat Tuhan, ya karena Tuhan. Dan aku tidak bisa kenal Tuhan, tak bisa berjumpa Tuhan, tak bisa menyaksikan Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Jadi menyaksikan Tuhan itu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu dengan Tuhan. Pahami, nikmati. Dengan ini memandangnya dengan hati itu. Maka kata kuncinya, siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itulah tempat memandang Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah tempat memandang Allah, maka disitulah Bapak Ibu sudah berlikuk namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermusyahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermuwajahah namanya. Siapa yang telah memandang nur, dah sama dia memandang yang punya nur. Siapa yang sudah mampu melihat nur, sudah sama dia memandang yang punya nur. Sekarang diberilah nur itu siapa namanya, pemilik nur siapa namanya. Ini bahasa syariat. Nur itu namanya Muhammad, pemilik nur itu namanya Allah. Siapa yang bisa memandang Muhammad, dah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Muhammad, udah kenal dia dengan pemilik Muhammad tuh, itu Allah. Siapa yang tahu dia rahasia Muhammad, maka dah kenal dia rahasia Allah itu. Karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat memandang akan kezahiran nyatanya wujud Allah itu. Sekarang Nur Muhammad tak perlu Bapak Ibu cari. Sekarang Nur Muhammad itu tak perlu Bapak Ibu silau. Kenapa tak perlu dicari? Kenapa tak perlu disilau? Karena dia telah zahir, dia telah nyata, dia telah wujud pada batang tubuh Bapak Ibu. Sekarang diberilah nur itu siapa namanya, pemilik nur siapa namanya. Ini bahasa syariat. Nur itu namanya Muhammad, pemilik nur itu namanya Allah. Siapa yang bisa memandang Muhammad, dah sama dia memandang Allah. Siapa yang sudah kenal Muhammad, udah kenal dia dengan pemilik Muhammad tuh, itu Allah. Siapa yang tahu dia rahasia Muhammad, maka dah kenal dia rahasia Allah itu. Karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat menyaksikan nyatanya wujud Allah. Muhammad itu tempat memandang akan kezahiran nyatanya wujud Allah itu.
Sekarang Nur Muhammad tak perlu bapak ibu cari. Sekarang Nur Muhammad itu tak perlu bapak ibu silau. Kenapa tak perlu dicari? Kenapa tak perlu disilau? Karena dia telah zahir, dia telah nyata, dia telah wujud pada batang tubuh bapak ibu. Tak apa dicari-cari lagi. Bapak ibu dah pakai baju. Perlukah bapak ibu mencari-cari baju yang dah dipakai itu? Kata perlu. Kain tu sudah jadi baju, kain ini sudah jadi baju. Perlukah Ustaz mencari-cari kain Ustaz juga lagi? Enggak perlu, karena dia sudah jadi baju. Kalau kita ingin kenal kain, kenalilah baju itu. Karena baju inilah rupa kain. Baju inilah yang wujud kain. Baju inilah kenyataan kain. Kalau bapak ibu paham baju ini rupa kain, baju ini kenyataan kain, baju ini wujud kain, ketika memandang baju lah nampak kain tu. Apa kata kain kepada baju? Wahai baju, dimanapun kamu berada, aku tetap ada pada dirimu. Aku tetap bersama dirimu. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Karena dirimu itu adalah nyatanya aku. Akulah sebenarnya yang dirimu tuh. Bukan kamu yang diri aku. Aku. Ini yang kain tadi. Jadi kalau bapak ibu sudah paham yang kain ini sudah menjadi baju, lalu bapak ibu mencari-cari kain juga lagi, tuh yang butuh sange tuh. Butuh sange itu. Sangat-sangat buta. Kain dan baju sudah menjadi pakaian kita. Sudah kita pakai ala di kanaan, namanya bahasa ustaznya. Bajulah dipakai. Perlu bapak ibu mencari-cari baju yang dipakai itu juga lagi. Siapa yang ingin mencari baju yang dipakainya ini, itu yang butuh sange itu Datuk. Sangat-sangat buta. Masa baju yang sudah dipakai dicari-cari juga, di mana baju saya ini? Itulah. Kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah zahir, kalau Allah sudah terang dan jelas, wujud dia pada Muhammad. Muhammad itu pada diri bapak ibu. Perlukah bapak ibu mencari-cari Tuhan tuh? Dicari juga, itu yang butuh sange itu. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, kita sudah mengenal siapa ruh, siapa diri kita ini. Itu yang katakan mati syahid. Mati yang telah menyaksikan Allah sempurna nyatanya pada diri bapak ibu. Tuhan ya. Jadi bapak ibu ini sebenarnya dalam pandangan Ustadz, tidak tahu dalam pandang bapak ibu. Dalam pandang Ustadz bapak ibu ini sebenarnya telah kembali pulang je yang alun leh. Kembalinya itu maksudnya di mana bapak ibu telah menemui si akmal diri pada diri. Bapak ibu telah menemui diri yang sejati pada diri. Bapak ibu telah mengenal, berlikuk, menyaksikan Allah pada diri. Tapi bapak ibu belum pulang. Karena masanya belum sampai. Maka jalinlah ruhani kita selalu. Ya. Sirami ruhani kita itu selalu. Dengan mahabbah, rindu, dan bermanja-manja dengan Allah. Tentunya orang yang menjalin rohaninya, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Syaratnya, dia mesti mengenal Tuhan. Supaya mahabbah itu makin dekat. Sama kita dengan istri kita. Kita jauh. Mencari nafkah di seberang sana. Walaupun fisiknya jauh. Tapi hati ini amat sangatlah dekat. Kenapa? Itu karena mahabbah dan rindu tadi itu. Itulah rahasianya. Walaupun ayah ibu kita, orang-orang kita cinta itu jauh meninggalkan kita. Dia telah berada di alam sana, alam yang penuh dengan kenikmatan. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan tipu daya. Namun karena mahabbah dan rindu, amat sangat dekat di dalam rasa dan perasaan ini.
Syaratnya, kenalilah siapa diri. Siapa Allah. Sekarang Bapak Ibu itu telah mengenali akan siapa diri, siapa Allah. Rupanya yang kita cari selama ini. Rupanya ingin yang kita temui selama ini. Capek kita nih Bu Guru mengaji kemana-mana. Walaupun capek, tapi kita berusaha terus mencari dan menemuinya. Rupanya yang kita cari dan kita temui tiada lain adalah diri Bapak Ibu sendiri. Diri Bapak Ibu sendiri itulah diri si akmal diri yang namanya adalah Allah. Karena Allah cuma yang ada, diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Wallahu nafsiyun wa la nafsa wujudahu. Allah itulah diri sejati. Allah itulah si amal diri. Allah itulah diriku. Diriku inilah wujud dirinya sendiri. Walaupun Ustadz mengatakan aku, walaupun Bapak Ibu mengatakan aku dalam terjemah hadis ini, tapi akunya Bapak Ibu bukan akunya kita. Aku Allah tuh yang bilang. Jangan akunya kita. Akunya Allah tuh. Makanya sudah berjumpa namanya, sudah berliqa. Tinggal lagi mempolesnya tuh Bapak Ibu. Mempolesnya. Ya, ibaratnya makan bubur panas, tak langsung dimakan. Terbakar lidah nih. Dimakan dari tepi dulu. Ditiup-tiup. Baru terasa nikmatnya. Kalau langsung ditengah dimakan, terbakar lidahku. Dicerna, dipahami, turunkan ke dalam. Dino-inoi bahasa Minangnya Bapak Ibu. Kalau bahasa Selangornya apa tuh Datuk? Dino-inoi itu. Direnung-renungkan, dirasa-rasakan apa? Nih, dengan rasa. Tuh, biasanya ibu-ibu ini cepat paham. Karena ibu-ibu ini selalu menggunakan rasa. Bapak-bapak ini sulit kadang memahaminya. Kenapa? Bapak-bapak ini selalu bermelogika. Logik. Makanya pandang-pandang lale aku. Kalau tak masuk akal ini tak benar nih. Kalau masuk akal, apa benar? Jadi benar atau tidaknya masuk akal atau tidak masuk akal. Sedangkan yang membuat kita tuh heran-heran tuh Allah. Allah tuh maknanya terheran-heran. Tercengang-cengang aku. Nih, Allah ini asal ini tulisannya, asal katanya ilahun. Ditambah alif lam dia. Allah tuh. Maknanya terheran. Tercengang-cengang. Makanya membuat kita terheran-heran, ya Allah tuh yang membuat kita terheran-heran. Yang membuat kita tercengang, Allah tuh lah. Membuat kita galau, Allah tuh lah tuh. Yang membuat kita Allah tuh lah tuh. Yang membuat kita pandang-pandang lelek, itu Allah tuh. Kenapa? Karena dia sumber segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu udah paham, dia sumber segala sesuatu, inilah petunjuk Nabi, kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap sesuatu peristiwa, kejadian yang terjadi pada dirimu, setiap apa yang kamu sebut, apa yang kamu pahami, apa yang kamu cari, kembalikan dia kepada sumbernya. Ini yang dimaksud suhudul wahdah bil kasrah. Ini yang dikatakan suhudul kasrah bil wahdah. Suhudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang wujud pada segala yang zahir. Allah itulah yang wujud pada segala yang nyata. Allah itulah yang wujud dari segala yang terang dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Suhudul wahda bil kasrah. Suhudul kasrah bil wahda. Maknanya, pandang yang banyak tampak yang satu. Itu artinya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, segala yang terang, segala yang nyata pada diri, di luar diri, itulah nyatanya Allah. Itulah wujudullah. Jadi Bapak Ibu jangan mencari Tuhan kemana-mana lagi. Pandang tiliklah ke dalam diri. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri, qiyamu binafsi. Aku sudah menjadi rahasia dirimu, maka kenali sajalah dirimu. Disitulah maknanya.
Tak perlu Bapak Ibu belajar namanya tentang asam, tentang manis. Makan sila asam tu, jeruk tu, asam tu akan muncul dengan sendirinya. Makan sila gula pasir tu, atau gula tu, manis itu akan muncul dengan sendirinya. Tak perlu kamu mencari-cari aku, tak perlu kamu ingin mengenal aku. Kenali sajalah dirimu. Kalau kamu dah kenal dirimu, siapa dirimu? Kamu dah berjumpa dah tu, dah kenal kamu tu dengan aku tu. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi jangan dicari Tuhan ke hutan, ya, ke belantara. Makanya disebut hutan belantara. Jangan dicari-cari juga Tuhan itu di gua-gua, bertapa-tapa, di gunung Bromo namanya. Kalau sini ada gunung sini, betul. Gunung Senyum. Takkan pernah berjumpa kita di Gunung Senyum tu. Ya, yang paling ada situ apa tu? Minimal kumbang, paling parah monyet. Tapi carilah Tuhan daripada diri bersobok tu Bapak Ibu. Bertemu kita itu. Itu memahaminya. Ini melalui nur. Jadi Bapak Ibu, sudah pahamkah Bapak Ibu mengenal, menemui, bermuajahah dengan Allah itu dengan cara mengenal nur ni? Udah atau belum? Udah, Alhamdulillah. Biar enak pula Ustaz melenggang nanti ke Pekanbaru. Kena Ustaz ni masih terhutang juga ni ha. Walaupun Ustaz tidak bermaksud bernafsu untuk mengenalkan Allah, mesti paham. Karena itu hidayah Allah. Ustaz ni kan corong aja sebenarnya. Tapi apa yang ada di dalam perasaan hati Bapak Ibu ingin mengenal Allah, Ustaz tangkap, Ustaz dengar, Ustaz semak, Ustaz tuangkan sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Masalah paham tak pahamnya Bapak Ibu, Allahu a'lam bisawab. Itu tergantung hidayah. Kalau Ustaz tuangkan semuanya. Apa yang ada pada dadaku, keluarkan dah. Dah tahu setengah ni. Itu mengenal Allah, menemui Allah, mencari Allah, bermuajahah dengan Allah melalui nur. Itu maksudnya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Itu maksudnya ini yang tadi itu. Kita buat. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli, aku jadikan engkau Muhammad. Itu maksudnya, aku ciptakan engkau nur. Li ajli, untuk memandang, untuk melihat, untuk menyaksikan akan tajaliku. Ini nur ni maksudnya. Nur Muhammad ini dijadikan, tu bahasa syariat dia. Nur Muhammad ini diciptakan, dijadikan untuk menyaksikan akan diriku. Ku tu Allah. Wa khalaqal alam, dan dijadikan alam li ajlika, itu kena nur. Itu dia. Ya, dari mengenal dan memahami Allah melalui nur sudah sempurna pada diri Bapak Ibu. Itu dah khatam, sudah melalui nur. Yang sekarang mengenal Allah dengan cara mengenal asal usul diri. Siapa diri Bapak Ibu? Apa usulnya? Lihat. Habis ini kita muzakarah. Ya, kalau nak mau Bapak Ibu bertanya, Ustaz yang bertanya-tanya nanti. Siapa diri Bapak Ibu? Ini mengenal asal usulnya. Diri Bapak Ibu tu asalnya daripada tanah, air, angin, kemudian api. Nih, mengenal Allah melalui asal usul diri. Bahwa asal usul diri kita ini dijadikan daripada 4 anasir. Anasir tanah, air, angin, dan api. Cara meniliknya, kita melakukan namanya dengan jalan tarki.
Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Itu tarki. Ya, tarki. Kalau tanazul memandang dari atas ke bawah, turun dia. Sekarang Ustadz latih Bapak Ibu memandangnya dengan jalan tarki. Bahwa diri kita ini terdiri pada 4 nasir, tanah, air, angin, dan api. Nah, itu dulu. Bahwa, ini tarki nih, memandang dari bawah ke atas. Bahwa asal diri kita itu adalah tanah. Tuh, tanah asalnya. Inna khalaqnakum min turab, khalaqal insan min tin. Aku jadikan kamu itu daripada turab, dan aku ciptakan kamu itu dari tin, tanah. Setelah kita tahu bahwa diri kita ini asalnya adalah tanah, tilik lagi. Tanah itu dari mana asalnya? Tanah itu asalnya daripada air. Tilik lagi ke dalam. Setelah kita tahu tanah itu asalnya daripada air, tilik lagi asal air itu dari mana asalnya. Air itu terbit asalnya daripada angin. Tilik lagi ke dalam. Angin itu dari mana asalnya? Angin itu asalnya daripada api. Tilik lagi ke dalam. Api itu, itulah asalnya daripada A'yan Sabita. Ini tilik A'yan Sabita. Udah tahu kita asal daripada A'yan Sabita. A'yan Sabita asalnya dari mana? A'yan Sabita inilah daripada Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya dari siapa? Nur Muhammad itu asalnya daripada aku. Nah, siapa aku? Aku tuh Tuhan, namaku Allah. Aku tuh Tuhan, namaku Allah. Ayatnya Ustaz, innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang terang, tidak ada yang zahir. Jelas. Yang besar terpuji, maha segala-galanya. Illa ana. Melainkan aku. Karena aku yang ada secara mutlak. Aku yang wujud secara mutlak. Tidak ada diri siapa-siapa di situ. Tuh, pahaminya. Ini diri yang zahir. Lalu kenal pula diri yang batin. Ruh. Dari mana asalnya ruh? Asalnya ruh juga daripada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu ya aku. Siapa aku? Aku itu Tuhan, namaku Allah. Maka pada saat Bapak Ibu telah mengenal diri Bapak Ibu, zahir dan batin adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain aku. Maka akulah yang dirimu itu. Dirimu itu wujud aku. Tak ada di siapa-siapa. Maka ketika itulah Allah itu mengingatkan Muhammad. Kif ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad. Yang mengatakan engkau itu yang berdiri. Yang mengatakan engkau itu yang ruku. Yang mengatakan engkau itu yang itidal, sujud dan duduk. Yang mengatakan engkau itu yang memandang, mendengar, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Melainkan aku yang usoli itu. Aku yang berdiri itu. Aku yang tegak betul itu. Disitulah makna tumaknina itu. Tumaknina di dalam rukun 13 tersembunyi dia. Dalam bahasa ilmu fikih tumaknina itu apa Bapak Ibu? Berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Ngapa berhenti sebentar Pak? Ada lampu merah Pak? Berhenti sejenak atau sebentar untuk membaca doa. Rabbana lakal hamd, subhana rabbil a'la. Itu secara ilmu syariat. Kalau terjemah harfiahnya, tenang.
diam. Apa maknanya berhenti sejenak? Kemudian waktu itu kita tenang dan diam. Diamkan akalmu. Diamkan pikiranmu. Diamkan hatimu. Diamkan perasaanmu. Kalau Allah sudah ditenangkan, didiamkan akal pikir, sudah didiamkan dan ditenangkan hati, sudah didiamkan dan ditenangkan rasa dan perasaan Bapak Ibu, ketika itulah Bapak Ibu sadar sesadar-sadarnya, paham sepaham-pahamnya, mengerti seperti-ngertinya, yang wujud berdiri tegak betul, aku memandang tuh si basir, mendengar tuh si sami', yang berkata tuh si kalam, yang hidup tuh si hayat, yang berdiri itu si kudrat, yang ruku itidal tuh yang si irodat. Siapa si wujud? Siapa si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si kudrat, si irodat? Itu ya aku. Ana usolli. Yang berdiri itu aku, yang ruku aku, yang tidal aku, yang sujud aku. Tak ada siapa-siapa. Maka inilah yang mesti dipahami. Maka hakikat berdiri itu di dalam sholat nyata pada huruf alif pada lafaz Allah. Lihat. Hakikat berdiri di waktu sholat, itulah hakikat alif pada lafaz Allah. Nih. Inilah hakikat berdiri. Hakikat ruku di waktu sholat, itulah hakikat huruf lam pada lafaz Allah. Lam awal. Hakikat sujud di waktu sholat, itulah hakikat rahasia huruf lam yang kedua pada lafaz Allah. Hakikat duduk di waktu sholat, itu adalah hakikat rahasia huruf ha pada lafaz Allah. Duduk. Siapa yang berdiri, siapa yang ruku, siapa yang sujud, siapa yang duduk, tiada lain adalah dia semata. Itu Allah Tuhan. Itu dia. Makanya api ini jangan Bapak Ibu pahami api kompor, api pelita. Malu aku. Jangan angin itu dipahami. Angin sepoi-sepoi, angin timur, angin barat. Banding aku. Jangan dipahami air itu adalah air yang ada di depan meja kita. Air minum, air sumur. Banding lalat aku. Jangan Bapak Ibu pahami tanah berpasir, tanah lumpur yang ada di Selangor itu. Pusing aku tuh. Pahamilah hakikat di balik api, angin, air, dan tanah itu. Apa hakikat api itu? Supaya tahu Bapak Ibu mendudukkannya nih. Hakikat api itu, itulah nyatanya sifat jalal Allah. Hakikat api ini, sini ya. Itu adalah hakikat sifat jalal Allah. Di mana memandangnya sifat hakikat jalal Allah pada diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya pada darah tuh. Jadi api itu nyata pada diri Bapak Ibu itu nyata pada darah. Darah itu hakikat sifat jalal Allah tuh. Yang kedua, angin. Apa hakikat angin? Hakikat angin itu tempat memandang nyatanya sifat jamal Allah. Pada diri Bapak Ibu, itu yang menjadi urat tuh. Jadi darah dan urat itu tempat memandangnya jalal dan jamalnya Allah. Nyata pada darah dan urat tuh. Kemudian air. Itu adalah hakikat sifat koharnya Allah. Yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu pada tulang. Tulang itulah tempat memandang nyatanya sifat kohar Allah tuh. Perkasa tuh. Kemudian namanya tanah. Tanah itulah hakikatnya sifat kamal Allah.
nyata pada kulit dan pada daging Bapak Ibu itu. Maka yang berdiri, yang ruku, yang iktidal, yang sujud itu, dan yang duduk itu, yang berdiri itu si Jalal namanya. Siapa si Jalal? Allah. Yang ruku itu tuh si Jamal. Jamal artinya keindahan. Si Jamal tuh yang ruku tuh Jamal tuh Allah. Siapa yang sujud? Itu si Kohar. Kohar apa artinya? Tuh si Kohar tuh Allah. Siapa si Kamal? Si Kamal itu Allah. Itulah yang duduk itu. Pertanyaannya, betul enggak Bapak Ibu paham atau tidak? Kalau tidak, Ustaz pulang lagi. Ustaz mau menanya. Lihat. Agak tinggi channel sedikit. Kalau bisa Bapak Ibu menjawab, enggak ragu Ustaz meninggalkan Bapak Ibu. Pikul enggak bisa jawab, janganlah pulang dulu sebelum Ustaz pulang. Pertanyaannya, satu untuk bersama. Bisakah Bapak Ibu, ini bahasa syariat Ustaz gunakan, saya mengerti. Bisakah Bapak Ibu menuliskan kulimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai pena, tanpa pakai telunjuk, tanpa pakai pikiran? Bisa Bapak Ibu? Satu orang angkat tangannya. Tidak bisa, berarti alun katam dah. Pak, tidak bisa, belum katam lagi. Pak, jangan pulang dulu Pak. Halo Datuk. Bisa? Bisa. Coba tunjuki sama Ustaz. Jelaskan sama Ustaz. Yang mana? Bagaimana caranya? Tanggung jawab apa tuh? Datuk tanggung jawab untuk bersama. Dengan Bentar Pak. dengan hati. Bagaimana caranya hati-hati? Menuliskan kulimah Allah tanpa pakai pikiran, tanpa pakai hati. Ada terbantah tuh dah. Tanpa pakai spidol. Berarti pensil bisa Ustaz. Pakai pena. Tanpa pakai pena, tanpa pakai pensil, tanpa pakai telunjuk. Kayak gitu loh. Tanpa kepikiran. Bisa. Pikir dulu tuh. Tidak bisa. Tidak bisa. Belum katam. Nggak boleh pulang. Apa lagi? Bisa. Coba praktekkan. Telah nyata dia. Ya, itu telah nyata. Kata Bapak, coba nyatakan apa yang telah Bapak nyatakan tuh. Kalau dalam solat tu yang berdiri ruku, sujud telah nyata. Coba praktekkan. Ini minta bukti biar semuanya paham. Keluar dari sini bisa tenang semuanya. Dalam perbuatan. Coba praktekkan. Coba. Bapak Ibu lihat, saksikan. Kalau tidak khatam, Bapak Ibu jangan keluar. Dan beliau jangan pulang dulu. Kita tahan. Sini Pak menghadapnya. Bapak menghadap ke sana ya. Ustadz mau melihat beliau nih paham atau tidak pahamnya beliau, apa yang disampaikan beliau kepada kita, tanggung jawab dunia akhirat. Buktikan sekarang. Berdiri tegak. Letakkan HP-nya. Berdiri tegak tu. Ya, terserah Bapak. Silakan. Ruku. Dalam sujud. Telah nyata lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah khatam nih, kok matilah lagi. Luar biasa. Ini yang Ustaz maksud. Kalau Bapak Ibu tidak terjangkau analisa Ustaz, jangan dibilang ini sesat. Itu yang katakan Nabi, man kasura ilmuhu qala inkaru. Orang kalau belum sampai ilmunya, sedikit ilmunya, pasti dia selalu menyalah-nyalahkan. Tapi kalau orang dah sampai ilmunya seperti beliau, benar rupanya pertanyaan Ustaz. Kalau tak benar, kenapa Ustaz bertanya? Kalau Ustaz bertanya, pasti ada jawabannya. Kalau Ustaz tak bertanya, maka tidak ada jawabannya. Benar Pak. Kalau Bapak Ibu memahami dan mengerti apa yang Ustaz sampaikan tadi, si Jalal itu yang berdiri, itu hakikat berdiri itu nyata pada huruf alif. Si Jamal itu yang ruku,
nyata pada huruf lam awal. Si Qahar itu yang sujud nyata pada huruf lam akhir. Si Kamal itu yang duduk pada huruf ha. Maka untuk melihat Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk menuliskan kalimah Allah tanpa pena, tulisan, akal pikir dan hati. Allahu Akbar. Ini yang sejalalnya. Jalal itu Allah. Allahu Akbar. Ini yang sejamal. Sami Allah liman hamidah. Si Jalal kembali. Allahu Akbar. Itu yang si Qahar. Allahu Akbar. Itulah namanya si Kamal. Siapa Jalal, siapa Jamal, siapa Qahar, siapa yang namanya Kamal, itulah Allah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.